Pegunungan yang sangat besar tertutup kabut, tampak seperti binatang ajaib dari zaman kuno pada saat ini. Banyak suara gemuruh yang dalam dipancarkan dari langit pegunungan. Menyertai munculnya suara keras ini adalah energi besar yang datang dari segala arah. Ledakan. Energi besar bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya, itu memancarkan suara yang mirip dengan pengadukan gelombang laut. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang berseru. Alam memang dipenuhi dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar menyertai gelombang. Sesaat kemudian, itu dibebankan melalui awan dan menyebar dengan cara menabrak. Gelombang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap berada di langit, memaksa mereka untuk bergegas turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi yang sangat besar berubah menjadi warna-warni. Di bawah sinar matahari, itu tampak seperti sungai yang sangat luas. Itu tergantung di langit, terlihat sangat cantik. Namun, di bawah kecemerlangannya menyembunyikan bahaya fatal. Gelombang demi gelombang energi berwarna-warni menyebar dari dalam pegunungan dengan cara yang tak henti-hentinya. Pada saat ini, cukup banyak orang telah merasakan energi di dalam pegunungan mata surga menjadi ganas dan kuat. Penampilannya seperti pegunungan mata surga telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Bahkan Xiao yang tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut saat menghadapi pemandangan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa dengan jelas merasakan energi warna-warni di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Pemandangan seperti itu bukanlah sesuatu yang cukup diberkati untuk dilihat di tempat lain. Xiao Yan berdiri setelah tertawa lembut. Tatapannya terlempar ke arah pegunungan mata surga. Pada saat ini, energi di dalam pegunungan telah menjadi begitu padat sehingga menyebabkan orang terkejut. Meskipun seseorang tidak akan bisa berlatih lama di dalamnya, upaya seperti itu pasti akan membuat beberapa pelatihan yang efisien. Tidak heran begitu banyak orang tertarik meskipun jelas mengetahui bahwa hanya ada 10 tempat di kolam darah gunung surga. Kemungkinan cukup banyak orang berencana untuk berlatih di pegunungan selama periode waktu ini. Tatapan Xiao Yan bergeser ke pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk. Lautan besar manusia di sana sudah mulai bergerak. Terlepas dari di mana seseorang berada, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Kemungkinan orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga ini juga akan mendapatkan efek terbaik. Oleh karena itu, semua orang ingin seberuntung itu dulu. Mata Xiao Yan menatap lautan manusia hanya untuk akhirnya tersenyum. Ada panas yang membara di matanya. Pertarungan untuk kolam darah gunung surga ini agak melebihi harapannya. Kemungkinan kompetisi ini juga akan cukup menarik. Selain itu, dia juga ingin mencoba dan melihat tingkat anggota generasi muda di dataran tengah. Ledakan. Suara langkah kaki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar saat pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Segera, dia melihat lautan besar orang bergerak dengan berisik, membentuk aliran manusia yang melonjak liar ke pegunungan. Apakah sudah dimulai? Seluruh lingkungan pegunungan mata surga menjadi sangat panas dalam sekejap. Teriakan yang jelas dari bangau terdengar dan bangau besar berwarna-warni di langit segera mengepakkan sayap raksasanya. Itu terbang ke bawah, membawa angin liar di sepanjang jalan yang menyebabkan lautan manusia di bawah menyebar terpisah. Hanya beberapa orang kuat yang mampu menjaga tubuh mereka cukup stabil untuk meminjam kekuatan angin, memungkinkan mereka untuk bergegas ke pintu masuk pegunungan. Sesepuh, kalian berdua harus menunggu di luar pegunungan. Serahkan sisanya padaku. Wanita berpakaian warna-warni di bangau besar melirik aliran manusia seperti semburan di bawah sebelum berbicara dengan samar kepada dua pria tua di bangau besar. Iya. Kedua tetua buru-buru menganggukkan kepala ketika mereka mendengar kata-katanya. Wanita berpakaian warna-warni itu tersenyum lembut saat melihat ini. Pertarungan untuk pegunungan mata surga ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Apalagi kebanyakan yang bergabung berasal dari generasi muda. Mampu menonjol di tempat ini adalah bukti kemampuan dan bakat seseorang.
Wanita berpakaian warna-warni itu menekan jari-jari kakinya dengan lembut di kepala bangau. Dengan memutar pinggangnya yang halus, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan arus orang. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin di belakangnya. Adegan memukau ini menyebabkan cukup banyak pria mengungkapkan ekspresi takjub di mata mereka. Wanita berpakaian warna-warni itu tidak menoleh untuk melihat lautan manusia di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang yang cukup terampil di belakangnya, orang-orang ini tidak mencapai tingkat di mana mereka dapat menarik perhatiannya. Jari-jari kaki wanita berwarna-warni itu menekan udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Dia melihat ke pintu masuk dalam jarak dekat, dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi lengkungan samar. Sosoknya seperti burung phoenix mulia yang turun menuju pintu masuk. Suara hembusan angin kencang tiba-tiba muncul ketika wanita berpakaian warna-warni itu hendak terbang ke pintu masuk. Sesuatu melintas dengan sangat cepat. Dalam 2 napas, sosok itu bergegas di atas kepala wanita itu. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wanita berpakaian warna-warni itu sedikit terkejut. Alisnya segera dirajut saat tangannya terkepal ke arah sosok manusia di depannya. Kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. Sosok manusia itu hanya mendengus dingin di hadapan upaya wanita berpakaian warna-warni ini untuk menghentikannya. Dia membalik tangannya dan angin liar dan kencang melonjak keluar dari lengan bajunya. 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara, memancarkan suara rendah dan dalam saat mereka melakukannya. Dengan bantuan gaya tolak, sosok manusia itu menggambar busur di udara, mendarat di pegunungan. Sialan, siapa anak kecil itu? Dia benar-benar memasuki pegunungan di depan Nona Feng. Haha, orang tua saya mengatakan bahwa dengan begitu banyak yang hadir, pasti akan ada kuda hitam yang muncul. Hanya saja aku tidak menyangka akan secepat ini. Ekspresi wanita berpakaian warna-warni itu cukup jelek setelah melihat bahwa orang tak dikenal benar-benar masuk sebelum dia. Dia mendengus di hadapan suara di belakangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok yang dengan cepat memasuki pegunungan. Pegunungan tertutup kabut tebal. Kabut ini mengandung energi yang agak liar dan keras yang sangat membatasi pandangan seseorang. Sesosok menerobos hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah, memperlihatkan wajah muda. Sosok ini adalah Xiao Yan. Dia memang layak disebut orang yang paling menonjol di antara generasi muda di dalam pavilion petir angin. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan melirik ke belakang setelah mendarat di tanah, dan tertawa di dalam hatinya. Segera, dia melemparkan pandangannya ke sekelilingnya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Kabut energi terlalu tebal. Selain itu, pegunungan mata surga ini sangat luas. Akan sulit untuk mencapai kolam darah gunung surga. Sosok anggun berwarna-warni mendarat di pegunungan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya yang cantik menyapu sekelilingnya dan langsung berhenti di belakang seseorang tidak jauh di depannya. Xiao Yan tidak menoleh meski merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan. Berhenti! Wanita berpakaian warna-warni itu segera berteriak dingin saat melihat Xiao Yan hendak pergi. Namun, Xiao Yan tampaknya belum mendengar teriakannya. Langkah kakinya malah menjadi lebih cepat. Suara angin kencang tiba-tiba muncul di belakangnya saat Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung saat satin berwarna-warni disertai dengan angin kencang melesat melewati kepalanya, nyaris meleset. Akhirnya, satin warna-warni menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin berwarna-warni tampaknya terbuat dari kain, itu memiliki kilau logam. Jelas, itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas di mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu saat melihat Xiao Yan anehnya menghindari serangannya. Tangannya bergetar dan satin berwarna-warni lainnya keluar dari lengan bajunya. Satin ini tampak seperti ular berbisa yang meringkuk di udara dan dengan licik terjalin di sekitar Xiao Yan. Kemarahan juga muncul di hati Xiao Yan saat menghadapi gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat,
meraih kain satin yang melesat saat dia melakukannya. Api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh kain satin, mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah wanita itu. Wajah wanita berpakaian warna-warni itu menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju. Douki hijau perak yang kuat yang tampaknya merupakan penggabungan angin dan kilat melesat di sepanjang satin. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan jejak api. Ledakan. Ledakan rendah dan dalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Kedua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang sedalam setengah meter muncul di tanah. Pada saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas setelah mendengar aktivitas di daerah ini. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat bahwa orang yang bertarung adalah Nona Feng yang terkenal. Mata terkejut mereka dengan cepat dilemparkan ke arah pria yang tampak asing di seberangnya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Douki terbentuk dari penggabungan angin dan kilat. Nona Feng dari pavilion petir angin memang sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan berbicara. Pada saat yang sama, satin berwarna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda pecah meskipun telah mengalami serangan kekerasan seperti itu. Memang tidak terduga bahwa wanita ini memiliki tubuh yang mengandung dua elemen. Konstitusi seperti itu mungkin tidak selangka, tubuh racun yang menyedihkan, tetapi juga jarang terlihat. Jika seseorang membicarakannya, Xiao Yan juga bisa dianggap memiliki tubuh yang mengandung dua unsur afinitas, api dan kayu. Tentu saja, afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya hadir dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis tunggal karena ini adalah persyaratannya. Konstitusi afinitas dua unsur sangat tidak cocok untuk pelatihan karena unsur-unsurnya tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiao Yan. Afinitas kayu hanya menempati sebagian kecil tubuhnya. Namun, wanita di depannya ini tidak hanya bisa berlatih sampai sekarang, tetapi sebenarnya mampu menggabungkan dua elemen Douki ini dengan sempurna. Kekuatan Douki yang digabungkan ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi penjara 9 surgawi pavilion petir angin saya dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala pavilion utara Fei Tian, Anda juga memenuhi reputasi Anda. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu terfokus pada pria muda kurus di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiao Yan? Wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang membunuh Chen Yun? Banyak tatapan tertegun menatap pemuda itu tidak jauh dari dalam hutan yang dipenuhi kabut. Nama Xiao Yan telah menyebar liar selama periode waktu ini. Sangat jarang seseorang dari generasi muda bisa memaksa seorang ahli seperti Fei Tian untuk bertindak secara pribadi. Selain itu, hal yang lebih mengejutkan adalah orang ini dapat melarikan diri dari tangan Fei Tian. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Hampir tidak ada orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak tahu betapa menakutkannya iblis tua Fei Tian itu. Alis Xiao Yan hanya merajut bersama di hadapan banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi dari sekelilingnya. Lengannya bergetar dan satin warna-warni di tangannya ditembak kembali sebelum ditarik ke lengan wanita berpakaian warna-warni itu. Kamu bisa berjalan di jalanmu sendiri dan aku akan mengambil ruteku sendiri. Jika kamu tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerangmu. Xiao Yan menatap wanita berpakaian warna-warni itu saat dia perlahan berbicara. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita ini cukup besar. Selain itu, telah dipilih sebagai kandidat yang paling mungkin untuk posisi pemimpin pavilion petir angin berikutnya. Xiao Yan pasti tidak percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan apapun. Saat ini, tujuan Xiao Yan adalah menjadi salah satu dari 10 nama itu. Dengan demikian, dia tidak ingin terlibat dalam konflik langsung dengannya. Tentu saja, dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya sejak awal. Sungguh nada arogan. Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah Gunung Surga. Jika Anda memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu, kami akan menyelesaikan dendam yang Anda dan pavilion petir angin miliki.
Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu menatap Xiao Yan saat dia tertawa pelan. Tawanya mengandung rasa dingin. Tentu saja, jika Anda telah dikalahkan bahkan sebelum Anda mencapai kolam darah gunung surga, itu hanya berarti bahwa semua hal yang telah Anda capai adalah karena Anda meminjam kekuatan orang lain. Wanita berpakaian warna-warni itu menekan jari-jari kakinya ke tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya seperti kupu-kupu menari. Dia mundur dengan sekejap sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya saat melihat wanita berpakaian warna-warni itu mundur. Tatapannya menyapu sekelilingnya saat dia perlahan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kabut di depan banyak tatapan. Sayang sekali mereka tidak benar-benar bertarung. Aku bertanya-tanya siapa yang akan lebih kuat jika mereka berdua benar-benar bertukar pukulan. Kerumunan di sekitarnya pasti menjadi kecewa setelah menyaksikan kedua orang ini mengambil rute terpisah, pergi setelah bertemu satu sama lain. Hehe, mereka tidak bertarung sekarang karena mereka ingin mempertahankan kekuatan. Ada banyak magical beast yang kuat di dalam pegunungan mata surga. Lingkungan kolam darah gunung surga sangat terkonsentrasi dengan mereka. Jika seseorang ingin mengisi melalui kerumunan binatang ajaib ini dan tiba di kolam darah gunung surga tanpa memiliki beberapa kemampuan, kemungkinan orang tersebut hanya mencari kematian tanpa alasan. Namun, kedua orang ini pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit begitu mereka tiba di tempat tujuan. Semua orang mulai menuju ke arah mereka sendiri setelah percakapan pribadi berlangsung untuk sementara waktu. Beberapa dari mereka sendirian sementara yang lain berkelompok. Setelah itu, mereka semua memasuki pegunungan. Karena interior pegunungan memiliki kabut energi padat, efek yang diperoleh dari memiliki peta juga terbatas. Beberapa orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka untuk mencari, menguji untuk melihat apakah keberuntungan mereka ada gunanya. Pegunungan yang tenang berangsur-angsur menjadi hidup saat semua orang menyebar. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah memasuki pegunungan mata surga kali ini. Sejumlah besar orang ini telah menyebabkan pegunungan ini, yang terkenal dengan banyak hewan ajaibnya, menjadi penuh dengan energi. Tentu saja, ada bahaya tersembunyi di tengah keaktifan ini. Namun, bahaya dan hadiah hidup berdampingan bersama. Ada banyak binatang ajaib di pegunungan mata surga. Menambahkan ini ke energi padat yang luar biasa, gunung-gunung ini tidak kekurangan harta alam. Jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan sesuatu, itu kemungkinan seseorang akan mendapatkan banyak bahkan tanpa menjadi salah satu dari 10 orang yang memasuki kolam darah gunung surga. Secara keseluruhan, pegunungan mata surga mungkin dipenuhi dengan bahaya, tetapi juga bisa dianggap sebagai gunung harta karun. Selama seseorang memiliki keberuntungan dan kemampuan yang cukup, tidak sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di dalam hutan yang dipenuhi kabut. Tatapannya menyapu sekelilingnya saat dia mengerutkan kening. Kabut ini bercampur dengan energi yang tidak bisa dikeluarkan. Itu sangat menghalangi pandangan seseorang. Seseorang seperti lalat tanpa kepala di dalamnya, berulang kali berlarian secara acak. Peta itu sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa kolam darah gunung surga terletak di daerah yang dalam dari kolam darah gunung surga. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah yang dalam jika aku terus berkeliaran secara acak? Xiao Yan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Tubuhnya tiba-tiba melompat dan muncul di atas cabang pohon. Matanya menyapu sebelum dia dengan cepat melompat. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di atas pohon. Xiao Yan berdiri di puncak pohon dan menyapu matanya hanya untuk tertegun menyadari bahwa kabut di atasnya bahkan lebih padat. Tatapannya tidak dapat melihat apa-apa bahkan jika itu kurang dari 10 meter darinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mendongak. Dia tanpa sadar menarik lehernya saat melakukannya karena gelombang energi warna-warni yang sangat besar menyebar dari atas. Gelombang tekanan energi yang tidak bisa ditahan menyebar, menyebabkan seseorang merasa takut. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan Tuan Tua Yao di dalam pegunungan mata surga. Jika tidak, efeknya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas.
Dia tahu bahwa Nona Feng pasti jelas menyadari rute untuk mencapai kolam darah gunung surga. Dengan kemampuan pavilion petir angin, mereka seharusnya cukup akrab dengan pegunungan mata surga ini. Masalah kabut seharusnya sudah lama diharapkan oleh mereka. Oleh karena itu, dia bisa bergegas ke tujuan tanpa rasa takut dan menghemat waktu yang terbuang di rute lain. Karena pavilion petir angin memiliki rute yang jelas, faksi-faksi lain seperti pavilion 10.000 pedang dan beberapa faksi yang lebih lemah kemungkinan juga akan membuat persiapan. Dengan demikian, kemungkinan jumlah mereka akan melebihi 10. Xiao Yan cukup jauh di belakang mereka hanya pada langkah pertama ini. Itu bagus untuk memiliki faksi di belakang satu. Kolam darah gunung surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Dengan kata lain, aku harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Jika tidak, saya tidak akan memiliki berkah menikmati kolam darah surga. Xiao Yan tertawa pahit. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba dia duduk dengan menyilangkan kaki. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari lokasi yang tepat dari kolam darah gunung surga, kemungkinan pembentukan kolam darah unik ini, di tengah pegunungan, akan membutuhkan energi murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, kolam darah gunung surga akan menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Persepsi spiritual Xiao Yan bisa menggunakan ini sebagai media untuk mencari. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan pergi keluar untuk bergegas ke sana, kemungkinan tidak ada yang salah. Setelah penyebaran cepat persepsi spiritual Xiao Yan, jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Arah di mana aliran energi juga secara bertahap dipahami oleh Xiao Yan. Utaraya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sekitar setengah jam kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini sepertinya samar-samar berkumpul ke arah itu. Xiao Yan melompat ke depan setelah mengunci posisi. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah, mengejutkan seseorang yang kebetulan hadir di tempat ini. Saat orang itu buru-buru melangkah mundur, senjata di tangan mereka mengeluarkan suara dentang saat sedang ditarik. Xiao Yan mengabaikan orang ini yang tampak sangat menakutkan. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang dibebankan ke kabut tebal dengan cara seperti kilat. Setelah itu, ia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan, bergegas ke tempat pengumpulan energi yang terletak oleh persepsi spiritualnya dengan kecepatan tercepatnya. Xiao Yan menemukan cukup banyak orang yang direcoki oleh Magical Beast di sepanjang jalan. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit. Namun, dia tidak berhenti. Sosoknya bergeser melewati dengan cara seperti hantu. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jika ada binatang ajaib tersembunyi di dalam kabut tebal selangkah lebih maju dari yang lain. Oleh karena itu, dia menghindari diblokir oleh Magical Beast selama perjalanannya. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga menakutkan. Xiao Yan menggunakan kecepatan yang ganas dan cepat ini untuk maju selama 1 jam sebelum dia secara bertahap melambat sedikit. Setelah masuk secara bertahap ke daerah pegunungan yang dalam, kekuatan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Dia pasti akan menarik binatang ajaib jika dia terus maju tanpa rasa takut. Meskipun Xiao Yan tidak takut, dia benar-benar tidak ingin berakhir melambat karena mereka. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan cabang pohon dan sosoknya dengan agili bergegas maju. Matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, dan dia tidak menciptakan suara sedikit pun ketika dia mendarat di tanah, tampak seperti hantu. Sosok Xiao Yan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan menyerang ke depan ketika hatinya bergerak. Tatapannya melihat ke arah tempat tidak jauh di depannya. Seorang manusia dan seekor binatang buas bertempur di tempat itu. Saat melihat Magical Beast yang besar, Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya saat dia berkata, ini sebenarnya adalah peringkat 6 Magical Beast? Tatapan Xiao Yan berhenti pada Magical Beast. Setelah itu, ia beralih ke sosok manusia yang menghadap binatang itu. Siapapun yang bisa mencapai tempat ini saat ini pasti bukan orang biasa.
Orang di depannya kemungkinan tidak terkecuali. Sosok manusia itu mengenakan pakaian hitam muda dan terlihat sangat muda. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Ada aura pedang tajam yang samar-samar dipancarkan darinya. Dari tampilan bekas luka di sekitarnya, kemungkinan orang ini sudah bertukar pukulan dengan peringkat 6 Magical Beast ini. Namun, pakaiannya masih tetap bersih. Jelas, dia tidak dirugikan. Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit saat Xiao Yan tiba di tempat ini. Tangannya perlahan meraih gagang pedang di punggungnya dan langkah kakinya dengan lembut bergeser. Segera, dia bergegas maju. Melihat tindakan pria berpakaian hitam itu, peringkat 6 Magical Beast mengeluarkan raungan. Ia menggerakkan keempat kakinya dan dengan kejam menerkam ke arahnya. Pria dan binatang itu saling bersilangan dengan cara seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cara sekilas. Dentang! Pria berpakaian hitam itu berdiri tegak, dan pedang panjang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarungnya di belakangnya. Binatang ajaib besar itu telah runtuh di tanah. Sungguh gerakan pedang yang cepat. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa samar-samar melihat pemuda berpakaian hitam itu menghunus pedang. Orang ini cukup kuat. Apakah kamu sudah cukup melihat? Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya mengarah ke Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara samar.